Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Hesron Official. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin memperlihatkan sama kawan-kawan seperti biasa ya, yaitu tentang cara-cara ataupun proses cara kerja di PKS ya, ataupun pabrik kelapa sawit ya kawan-kawan. Nah, kebetulan juga pada malam hari ini saya lagi kerja malam ya, ataupun shift malam ya. Nah, jadi untuk stok kami, untuk pengolahan kami pada malam hari ini, yaitu untuk di bagian TBS-nya ya kawan-kawan, kurang lebih seperti ini ya banyaknya. Saya nggak bisa taksasi berapa ton ini stoknya ataupun apa ya untuk olahan malam hari ini ya. Yang jelas kawan-kawan semua bisa lihat sendiri ya, ini peronnya udah penuh ya untuk pada malam hari ini ya, udah penuh ya. Ini dia, karena di sini udah mau menjelang tahun baru ya, maka di sini sangat banyak ya kawan-kawan. Ini dia, stoknya sangat banyak sekali ya. Nah, ini dia kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, banyak sekali ya kawan-kawan. Nah, ini dia buah TBS-nya ya, atau tandan buah sawit segarnya. Banyak sekali kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kawan-kawan, seperti video-video saya sebelumnya, kami di sini itu ada dua pengolahan. Yang pertama ini ya TBS, tandan buah sawit segar. Lalu ada juga namanya brondolan ya. Nah, jadi nanti kita lihat juga ya kawan-kawan, bagaimana stok untuk pengolahan pada malam hari ini, yaitu di brondolan ya. Nah, maaf ya kawan-kawan, agak gelap ya. Nah, ini dia. Kita matikan saja lampunya ya kawan-kawan. Oke. Nah, sangat banyak sekali ya kawan, banyak sekali stoknya pada malam hari ini ya. Oke, jadi inilah di tempat kerja kami ini stok untuk pengolahan pada malam hari ini ya, di bulan Desember ini. Jadi buahnya begitu banyak ya, ataupun stoknya. Nah, ini dia lorinya ya, lori yang sudah terisi, yang mau dimasukkan ke dalam rebusan ya. Nah, itu dia rebusannya. Nah, ini dia ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Sepi ya, karena ini udah malam kali ini kawan-kawannya, sepi kali. Dan kebetulan juga lagi ada kendala ya. Tadi ada kendala juga, makanya kurasa ini agak di stop sebentar ya. Katanya turbinnya ada kendala gitu, makanya kurasa ini agak sepi ya. Seperti biasa kita turun juga ke bawah ya, mau lihat-lihat di bagian stok brondolan ya, apakah banyak ya. Saya perlihatkan dan sama kawan-kawan ya. Kita lihatnya nanti dari atas aja ya, tempat klarifikasi ya. Oke kawan-kawannya, sepi kali ya. Mana ya kawan-kawan?
banyak kali. Nah, wah, memang karena ada kendala ini kawan ya. Pula padahal buah banyak ini. Katanya yang tadi turbinnya rusak ya, makanya di stop sebentar. Saya nggak tahu ini. Kalian bisa dengar sendiri ya. Lagi perebusan ya kawan. Ini tandanya lagi proses pengerebusan ya. Ini ada tombol merah itu ya. Kita. Oke kawan-kawannya, seperti saya bilang tadi, kita cek dulu ya bagian stok berondolan ya buahnya, apakah banyak ya. Jadi kita tengoknya itu dari atas ya, dari atas sini ya, biar kawan-kawan bisa lihat. Woi, mana kau? Oke, kita tengok dulu ya bagaimana stok perondolannya. Lumayan sob, lumayan ini stoknya banyak kali. Waduh, jadi kalau ini ditaksasi, kalau berondolan saya kurang tahu. Nah, saya lumayan tahu ya. Jadi ini kisaran hampir lah, bahkan lebih ya, ada ini kisaran 200 ton ya kalau untuk ini. Karena untuk tinggi dinding peronnya itu yang itu sekitar 3 meter, lebarnya ini kalau nggak salah kemarin berapa ya, entah 13 atau 14 ini. Wah, nampaknya malam ini kami nggak jadi ngolah ini, nggak kerja lagi nih, karena saya rasa turbinnya tadi masih rusak ya kawan. Jadi kita mutar-mutar dulu lah ke bawah ya. Nah, jadi inilah dia untuk stok kita malam ini ya. Nah ini ya, saya pun bingung pula ini. Udah juga tengah malam nih kan. Menurut kawan kita cocoknya ini kemana ini jalan-jalan? Saya udah bingung ini mau kemana lagi. Cobalah saya turun dulu bentar ya, sini aja nengok stok tadi. Banyak kali ini mau kami hantam pun ini sampai jam 7 pagi nggak bakalan habis ini. Alah nih, segitu tingginya udah mau nyampe ini. Ya kan, udah mau penuh ini. Sampai ini udah hitam semua perondolannya. Ini kalau kayak gini kadarnya tinggi semua ini, zat asamnya ngeri nih. Saya rasa saya loncat pun ke sini nggak apa-apa ya kan. Padahal tengoklah ini tinggi kali itu kawan-kawan ya. Tapi
Tapi saking ini stoknya terlalu banyak ya kan, ini pun peron udah mau apa pula ketutup ya kan. Kemana lagi kita kira-kira nih kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan pun udah kemarin lihat ya, ini bagian belakangnya itu apanya, pembuangan recovery. Aduh, sinilah dulu kita cerita nih ya kan, apalagi ya kan. Sebenarnya mau ke atas sudah capek pula lah, tadi saya jalan kaki, biasanya turun ke bawah ini memang saya naik kereta ya kan. Ya dulu kita cerita nih kawan-kawan ya. Aduh, ini kan udah tengah malam nih kawan-kawan, sekitar jam 2 jam 1 lah nih ya. Ini udah campur aduk semua nih kawan-kawan, udah ada ngantuknya, pokoknya disitulah semua ya. Jadi kita sini aja lah dulu ya, nongkrong kita ya kan, cerita sama kawan-kawan ya kan. Aduh, atas saya ngapain lah ke atas ya kan, yang ada makin ngantuk pula ya kan. Ke ruang lab mending sini ya kan, sama kawan-kawan bisa cerita pula awak di sini. Ini lah orang nih ya. Oh jadilah udah diduduki sama operatornya udah emang. Itu kan udah aktif itu, Pak Pakitnya itu udah membuang dia itu di bawah. Tuh, buang dia ke recovery. Ya. Aduh, berapa pula pulangnya? Paling lama yang jam 7 pagi memang. Cuman tadi saya itu masuknya dari jam 2 siang ya kan. Kalau pulang jam 7 pagi, wah bagus lah ya kan, banyak lembur sekalinya. Aduh, yang saya udah ngantuk juga ini memang. Kayak mana lah ya kan, mau ngantuk pun mau kayak mana ya, sabar-sabarkan lah ya kan. Namanya juga kerja, kalau nggak sanggup kerja ngapain ya kan gitu. Nah, mending di rumah ya kan. Jadi kalau ngantuk pun tahanin aja lah. Hanya awak kesini aja, duduk-duduk ya kan, nongkrong di sini sambil memperlihatkan sama kawan-kawan suasana di tempat kerja saya ini kan. Itulah, mana tahu kawan-kawan bisa terhibur juga ya kan. Sebenarnya bukan terhibur ya kan, mana tahu kawan ada yang mau berbagi pengalaman dengan saya ataupun berbagi dengan saya, gitulah kira-kira. Jadi dulu memang kalau menurut saya sepengalaman saya gitu ya kawan, kalau kerja kayak gini sih entengnya ya kan, istilahnya risiko itu ada ya kan, tetap ada gitu ya kan. Cuma kan nggak seberapa karena dibandingkan daripada waktu dulu ya kan. Waktu dulu saya sekitar 2019 lah, sekitar 2 tahun yang lalu lah ya 3 tahun yang lalu. Ini kan udah mau 2000. Jadi saya itu dulu bawa mobil ya, bawa mobil travel ya. Jadi dibandingkan daripada kayak gitu ya kan, daripada dibandingkan kayak gitu sama yang ini ya kan, ini juga lah kayak gini ya kan. Yang namanya kerja memang capek ya, capek. Daripada saya pikir-pikir dulu saya bawa mobil udah capek, resikonya besar, udah gitu kadang penghasilan juga nggak nentu kan gitu ya. Saya tetap lebih untung lah kayak gini gitu kira-kira ya kawan. Ini saya curhat dulu sama kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau di sini kan bisa lah ya kan, cakapnya ya bisa lah sambil bercakap-cakap sama kawan-kawan. Memang bawa mobil yang happy ya kan,
Kalau kata-kata para driver muda itu ya kan, enaklah jalan-jalan dibayarin ya kan. Iya, kalau nggak ada apesnya gitu ya kan. Tapi ya dimanapun apa kita profesi kita ya tetap disyukuri juga memang ya kan. Saya juga bukan bermaksud sama kawan-kawan driver, kawan lama itu bukan maksud bilang nggak kerjaan kayak gitu. Tapi kalau saya berpikir memang ya saya udah bersyukur kali lah tidak kerja di sini, karena gimana ya, waktunya juga maksudnya gini, memang ya ada istilahnya kita itu masuk malam, masuk siang, masuk pagi ya kan. Jadi kan saatnya kita masuk malam ya seperti kita bawa mobil ya kan. Paginya atau siangnya kita tidur, tapi di saat kita gilirannya masuk pagi kan enak, tidurnya nggak terganggu. Tapi yang untungnya di sini ya yang punya lahan ataupun kebun ya kan, mana tahu ya kan pas kita masuk malam ya kan, ada misalnya pulang kita jam 3 malam ya kan ada waktu istirahat ataupun waktu tidur kita di malam hari. Jadi kalau kita punya kebun ya enak lah ya kan, paginya kita kerja lagi ya kan di kebun, jadi kan enak, ada waktu kita juga sama keluarga, ada juga waktu kita ngurus kebun ya kan kalau yang lagi berkebun. Jadi pokoknya enak lah kalau di sini. Itunya kawan-kawan ya. Jadi saya di sini juga mau curhat juga sama kawan-kawan nih ya kan. Mana tahu kan kawan seprofesi dengan saya ya kan, gitu pulang kerja ada job yang lain, wah bagi-bagilah apa juga jobnya gitu ya kan, bagi-bagi pengalaman lah ya kan kawan. Kalau saya apalah kawan ya, cuman gini lah, paling pun nanti misalnya kalau ini cepat pulang misalnya jam 4 pagi ya kan, istirahat sampai jam 8 pagi atau jam 10, taruhlah jam 10 sampai jam 10 pagi saya tidur ya kan, jam 10 udah bangun, mandi, beres-beres, pergilah ke ladang. Itulah kira-kira pergi ke ladang ya kan ya, bersih-bersih lah ke kebun sawit ya kan lumayan, daripada kita pakai orang untuk bersih-bersih, ya kita aja gajian sama orang, ngapain kita gajikan sama orang kan gitu kira-kira bahasanya. Jadi ya kalau selagi kita mampu dan selagi kita bisa ya kita pakai dulu tenaga kita, dan bukan berarti kita tidak membutuhkan orang juga gitu. Intinya kita gini, kita bisa juga pakai orang ya kan, nah itu pas panen ya kan, panen dan sebagainya. Kalau istilahnya urusan apalah, tapi kalau untuk sekedar cabut-cabut rumput ya kan 1 jam 2 jam ngapain orang kan gitu kan ya. Kalau panen ya kita biarkan aja orang, karena orang pun butuh penghasilan. Sedikit banyaknya yang dia dapat dari kita itu juga udah membantu sih buat orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Sama seperti kita juga ya kan, gitu kerja kalau nggak ada dapat lembur, lemahnya minta ampun, langsung kita loyo. Kita kerja di sini kalau nggak ada lembur, cuman itu yang kita harapkan kan gitu. Misal kita kerja di sini, kami dinasnya di jam kerja. Jadi kalau misal dia masuk jam 2 siang ya teman, masuk jam 2 siang sama, berarti kalau dia ke dinasnya itu pulangnya jam 9 malam. Jadi kalau misalnya inilah tadi saya masuk jam 2 siang, ini kan udah sekitar jam 2 lebih. Udah lumayan lah saya ya kan, banyak kali lembur saya. Nah, tadi kan kawan satu saya itu masuk dari jam 7 pulang jam 2, karena tadi ada kendala ditutup tadi ya kan. Dan itu stoknya untuk takdir, untuk pengolahan takdir, makanya belum berproses gitu kawannya. Jadi malam ini pun saya rasa awang-awangnya nggak tahu saya mereka memang betul ngolah atau nggak tahu, tapi tadi memang udah dihidupkan sama operator klarifikasinya ya kan. Jadi gitulah kawan-kawan ya. Jadi apapun profesi kita, terus dimanapun kita bekerja ya, mudah-mudahan kawan-kawan selalu diberikan yang maha kuasa itu berlimpah rezeki, dimudahkan rezekinya ya kan. Terus kawan-kawan bisa lebih giat dan rajinnya lagi bekerja. Jangan lupa juga buat kawan-kawan jaga kesehatan dimanapun berada. Dan jika
kawan-kawan seprofesi dengan saya ataupun seperti yang saya bilang tadi, dulu saya bawa mobil ya, tetap berhati-hati dimanapun kawan-kawan berada. Itulah kira-kira kawan-kawannya. Jadi saya di sini sebenarnya udah rindu juga ya kan, kayak mana suasananya di perjalanan itu ya kan. Nah memang saya memang darahnya itu darah juga misalnya traveling ya, jalan-jalan itu sangat menyenangkan bagi saya. Nah, ini aja saya udah sebenarnya mana ya, udah pengen gitu traveling, mau jalan kemana gitu kira-kira ya. Tapi kemana lah, kalau di sini kan bilang sama saya juga mau ngambil liburnya, gitu kira-kira namanya. Aduh, dan saya ingin tanya sama kawan-kawan ya, menurut kawan-kawan semua ya yang udah mampir di channel saya ini, gimana sih menurut kawan-kawan tempat kerja saya ini? Apakah suasananya ini menyenangkan atau memang bisa gimana ya, bisa membuat suasana lebih menggairahkan lah gitu ya. Kalau kawan-kawan lihat kami ya, ada rekan-rekan yang di bawah ya, karena ini kan terusnya kan lagi jam kerja ya kan, tapi kenapa tidak ada pergerakan dari rekan kerja? Karena berhubung tadi saya bilang kan problemnya rusak, tadi kawan-kawan saya bilang ataupun tadi ada yang tanpa, yang ada yang duduk di dalamnya lagi untuk perbaikan ya kan. Nah, jadi untuk pengelolaan ataupun proses pekerjaan di PKS itu pada malam hari ini ya kurang lebihnya seperti inilah. Nah inilah dia Abang Kelari ya, yang namanya Bang Riki ya. Nama abang itu Bang Riki, orangnya baik, ramah juga ya kan. Nah jadi di sini gitulah kawan-kawannya, selain saya berbagi pengalaman bagaimana tempat kerja saya di PKS dan prosesnya itu kayak mana, cara kerjanya itu ya, sekaligus kawan-kawan juga tahu ya kan kayak mana orang-orangnya di sini ya kan, kayak mana cara kerjanya dan apa-apa saja yang dilakukan orangnya, kawan-kawan bisa tahu ya kan. Dan kemudian yang paling pentingnya kita di sini bisa saling berbagi pengalaman gitu, bisa saling berbagi ilmu ya kan. Di sini kita itu butuh ilmu ya kan kawan, butuh pengalaman ya. Jadi kawan-kawan juga nanti bisa berbagi pengalaman ya melalui di kolom komentar di channel saya ini ataupun video channel saya ini ya kan. Dan saya harap kawan-kawan itu selalu support ya, dimanapun kawan-kawan berada ataupun saya berada, dimanapun saya berada, saya juga selalu support kawan-kawan semua ya. Lama nih kawan. Wah ya, saya aja udah ngantuk memang, bakal ngantuk itu hal biasa ya. Yang penting tanggung jawab kita itu sebagai pekerja ataupun karyawan itu ya kita penuhi ya kan, tanggung jawab kita itu kita penuhi ya kan ya. Ini saya di atas menguatkan dulu. Dan sekali lagi saya tanya sama kawan, yang mana kawan kamera saya ini apakah udah nampak jelas atau belum nih? Soalnya saya juga pakai kamera odong-odong ini, HP Oppo ya, Oppo punya ya. Aduh, Bang, gimana? Gimana, jadi nggak? Iya. Itu abang itu ya. Tadi kawan-kawan bisa lihat nggak?
di pojok sana itu kan kenapa itu ada orang itu di bagian PKS ya. Iya. Wah, jujur sih kemarin yang ngantuk berat nih. Kenapa lah daya saya ya kan? Mau istirahat di mana saya istirahat? Ke atas jauh kali ke lab ya kan? Nggak mungkin saya di lantai besi kayak gini. Saya golek-golek kan ya kan untuk mengurangi rasa lelah ngantuk saya ini ya kan. Mau nggak mau ya ginilah. Saya cakap-cakap sendiri ya kan. Kawan-kawan nanti kalau bisa dengarkan curahan hati saya ya kan. Ya syukur ya kan, kalau enggak ya apalah dayanya ya kan. Itu Pak untuk pembuangan rekomendasi olah ini baru udah jadi. Aduh, lelah. Ini dia ya scrapernya untuk pembuangan bangunnya udah dibuka juga ya. Itu namanya scraper ya yang sana udah ada ini scraper. Aduh, berat top. Serius, mantap kali. Semuanya jadi udah par ya, udah mulai ngolah ya, udah jalan ya. Jadi rebusnya udah buka ya, sudah dikirim ke bagian tracknya ya. Oke kawan-kawannya, jadi sekian dulu ya di video saya kali ini. Saya mohon pamit undur diri ya kawan-kawan ya. Tidak ada kesalahan ataupun penyampaian saya sama kawan-kawan, saya mohon maaf ya. Dan buat yang sudah singgah di channel saya ini ya kawan-kawan, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan di video saya selanjutnya ataupun di video
video-video terbaru saya gitu kira-kira ya kawan. Oke kawan-kawannya, jadi saya mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi, check it out. Oke.